Aku masih ingat bagaimana aku jatuh cinta pada Damar. Dia adalah pria yang begitu lembut dan penyayang. Saat pacaran, dia memperlakukanku seperti ratu. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa dia memastikan aku baik-baik saja. Namun, semua itu berubah begitu aku resmi menjadi istrinya. Di tahun pertama pernikahan, aku mulai menyadari bahwa aku bukanlah prioritasnya. Aku hanya seorang wanita yang kebetulan menjadi istrinya. Sedangkan yang selalu ada di atas segalanya adalah ibunya, Bu Lestari. Aku mencoba bertahan. Aku pikir, seiring waktu, segalanya akan membaik. Aku pikir, dia akan belajar bahwa keluarganya kini bukan hanya ibunya, tetapi juga aku dan anak kami. Tapi ternyata, aku salah besar. Hari itu, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku membuat nasi goreng kesukaan Damar dan teh hangat. Aku ingin menyenangkan suamiku. Tapi saat aku membawa piring ke meja makan, suara itu terdengar lagi. Rina, bikin sarapan buat Damar itu. Harus yang lebih enak dong. Makanan ini nggak enak sama sekali. Damar itu anak saya yang tahu selera makannya. Bu Lestari duduk di kursi meja makan dengan tatapan menilai. Aku tersenyum kaku, mencoba menahan diri. Aku sudah biasa mendengar kritik-kritiknya. Tapi hari itu, aku merasa sesak. Damar turun dari kamar dan langsung menghampiri ibunya. Ibu sudah sarapan, Rina bikin nasi goreng nih. Ibu udah cicip sedikit tadi. Biasa aja, nggak seenak buatan ibu. Kamu mau ibu bikinin bubur ayam aja? Bu Lestari tiba-tiba berkata seperti itu kepada Damar. Aku menahan napas, berharap Damar menolak dan mengatakan bahwa masakanku enak, tapi dia justru mengangguk. Boleh Bu, bubur ayam buatan ibu memang enak. Hatiku seperti diremas. Aku melirik piring yang masih kupegang. Aku bahkan belum sempat menaruhnya di meja. Dengan berat hati, aku berbalik ke dapur, menyadari bahwa aku hanyalah tamu di rumahku sendiri. Saat aku hamil, aku berharap Damar akan lebih perhatian. Tapi nyatanya, aku semakin tidak dianggap. Aku butuh kamu temani ke dokter, pintaku suatu malam. Damar menatapku sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Lalu kemudian dia berkata, Besok ibu mau ke salon, Rin. Aku harus nganterin ibu. Aku menelan ludah, lalu berkata, tapi aku butuh kamu, Mas. Lalu kulihat Damar menghela napas. Lalu dia menjawab, Masa aku biarin ibu pergi sendiri? Banyak laki-laki di luar sana. Kasian ibu kalau nggak ada aku. Aku ingin menangis. Aku ini istrinya, ibu dari anaknya. Tapi aku selalu jadi nomor 2 setelah ibunya. Hari pemeriksaan, aku pergi sendiri. Duduk di ruang tunggu dengan perasaan hampa. Saat dokter memberitahuku bahwa kondisi bayiku sehat, aku menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena aku merasa sendiri. Saat pulang, aku melihat Damar sedang memijat kaki ibunya di ruang tamu. Aku berdiri di depan pintu, menatap mereka. Damar melihatku, lalu bertanya, Kamu baru pulang dari dokter? Aku pun menjawab, Iya Mas, aku baru pulang dari dokter. Dia kembali fokus memijat kaki ibunya. Tanpa ingin tahu bagaimana kondisiku dan anak yang dikandungku. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hendak jatuh. Aku dan bayiku benar-benar tidak ada artinya. Semakin lama, aku semakin lelah. Aku tidak hanya harus menghadapi suami yang lebih memihak ibunya, tetapi juga harus menerima perlakuan buruk dari Bu Lestari. Apa kamu pikir kamu pantas jadi istri anak saya? Kalau enggak ada Rayyan cucu ibu, udah ibu suruh anak ibu ninggalin kamu. Katanya suatu hari. Aku menguatkan diri. Aku sudah ingin bertahan sejauh ini. Aku ingin memberikan anakku keluarga yang utuh. Tapi sampai kapan aku harus menanggung ini semua sendirian? Puncaknya terjadi saat anakku, Rayyan, demam tinggi. Aku panik, ingin membawa anakku ke dokter. Damar, tolong antar aku ke rumah sakit. Pintaku, suara gemetar. Damar baru saja pulang kerja dan hendak melepas sepatunya. Nanti dulu, Rin. Ibu tadi bilang mau dibeliin bakso. Aku anterin ibu dulu ya. Aku memandangnya tidak percaya. Damar, anak kita demam. Bisa kejang kalau nggak segera dibawa ke dokter. Damar menatapku sejenak, lalu berkata dengan dingin. Ya udah, kamu pergi sendiri aja. Hatiku hancur. Aku menatap wajah pucat anakku, lalu memutuskan. Aku tidak bisa terus begini. Aku menggendong Rayyan dan pergi ke rumah sakit sendiri. Malam itu,
Aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Esoknya, aku mengemasi barang-barangku. Aku sudah lelah menjadi bayangan di rumahku sendiri. Saat Damar pulang, dia melihat koper yang sudah siap. Kamu mau kemana? Aku menatapnya, mencoba menahan air mata. Aku pergi, Damar. Aku sudah cukup. Damar tertawa kecil, seolah aku sedang bercanda. Mau kemana? Rumah ini rumah kita. Aku menggeleng. Bukan. Rumah ini hanya rumah ibumu. Aku dan Ryan tidak punya tempat di sini. Damar menatapku lama. Lalu dia menjawab, Rina, jangan drama. Aku menarik napas dalam. Aku tidak drama. Aku hanya lelah. Aku ingin suami, bukan seseorang yang hanya tahu menuruti ibunya. Aku ingin anakku punya ayah, bukan laki-laki yang mengabaikannya demi ibunya. Damar terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Ketakutan. Aku akan berubah, Rin. Aku janji. Aku tersenyum pahit. Penyesalan selalu datang terlambat, Damar. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu selalu memilih ibumu. Sekarang, aku memilih diriku sendiri. Aku melangkah pergi, meninggalkan rumah itu. Meninggalkan suami yang tidak pernah melihatku sebagai bagian dari hidupnya. Hari demi hari berlalu. Aku membangun hidup baru dengan Ryan. Aku bekerja keras, membuktikan bahwa aku bisa bertahan tanpanya. Damar mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesan panjang berisi permintaan maaf masuk ke ponselku, tapi aku tidak membalasnya. Suatu hari, aku melihatnya berdiri di depan rumah kontrakanku. Matanya memerah. Aku salah, Rin. Aku kehilangan kamu dan Ryan, dan aku baru sadar kalianlah rumahku yang sebenarnya. Aku menatapnya lama, lalu berkata, Dulu, aku berharap kamu menyadarinya sebelum semuanya hancur. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Aku memilih diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan menyesalinya. Tamat. Pesan moral. Seorang suami harus memahami bahwa setelah menikah, istri dan anaknya adalah tanggung jawabnya. Mencintai ibu adalah kewajiban, tetapi mengabaikan istri dan anak hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari.